Shalom dan selamat pagi sahabat Rehat dimanapun berada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat Rehat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Mengawali hari kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tuhan Satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak-anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada. Gunung batu yang lain tidak ada ku kenal. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema dari renungan harian kita pada saat ini, Allah tetap mengenal kita. Yang dalam bahasa Toraya dikua tontongki na pemaranga puang. Kalau kita kurang yakin bahwa seseorang mengenal kita, maka kita akan ragu-ragu berkomunikasi dengan orang itu. Bahkan kita bisa berusaha menjauhinya. Ketika umat Tuhan sudah lama berada di pembuangan, keadaan mereka semakin terpuruk. Mereka tidak hanya kehilangan harapan untuk kembali, tetapi juga merasa dilupakan, ditinggalkan, bahkan merasa tidak dikenal lagi oleh Tuhan. Sebagai akibat dari beban perasaan mereka, akhirnya mereka semakin menjauh dari kehendak Tuhan. Dalam kondisi yang mereka alami, Allah melalui Yesaya datang menyumpai mereka dan berkata, "Dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih." Mereka disapa dengan nama Yakub
dan juga dengan nama Israel. Nama Yakub menggambarkan kehidupan lama mereka, sedangkan nama Israel menggambarkan kehidupan baru berdasarkan karya Allah sendiri. Yesaya menegaskan bahwa Allah tetap mengenal mereka. Semua perbuatan mereka, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya diketahui oleh Allah. Mereka sepertinya sudah tidak mengenal Allah, namun Allah tetap mengenal mereka sebagai umat yang telah dipilihnya. Allah tetap berkarya untuk membentuk mereka sesuai rencana dan kehendaknya. Jika Allah tetap mengenal manusia walaupun tetap berdosa, apa yang seharusnya dilakukan? Ayat 5 memberi petunjuk bahwa sebagai umat yang tetap dikenal oleh Tuhan, maka seharusnya kita tetap mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Harus disadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kadang menekan hidup kita, sehingga kita kehilangan pengharapan. Karena itu, ingatlah selalu bahwa dalam kondisi apapun, Allah tetap mengenal kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam situasi apapun ya Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan mengenal hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Engkau tahu segala sesuatunya ya Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang ada di jemaat Tangerang Tuhan. Dalam keberadaan kami masing-masing, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi nafas hidup kepada kami sampai pada saat ini. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, ataupun yang sementara Tuhan dalam masa pendidikan, masa Tuhan mencapai cita-cita buat anak-anak kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang sementara berjuang Tuhan untuk sembuh ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter, dan kami percaya Tuhan kesembuhan seutuhnya asal daripada Tuhan. Mari ya Tuhan Engkau pulihkan yang sakit. Engkau ya Tuhan Yesus Kristus menghiburkan yang dalam keadaan berduka, dan memberi kekuatan bagi yang lemah ya Tuhan Yesus Kristus, dan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.